Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, jamaah kajian Masjid Baitul Qadir yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Marilah yang pertama dan yang utama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan malam hari ini kita semuanya masih diperkenankan untuk hadir mengikuti kegiatan kajian rutin setiap hari Selasa malam Rabu. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah bersama-sama kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti serta menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka, kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita semuanya sangat bersyukur yang mana sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan. Allah masih melimpahkan kepada kita keimanan. Allah masih melimpahkan kepada kita keislaman. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan untuk hadir di tahun 1447 Hijriah. Tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1447. Dan hari ini kita semuanya sudah berada di bulan Muharram. Kajian kita malam hari ini nanti kita akan berbicara tentang bulan Muharram. Sebelumnya kami bacakan dulu salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan bulan Muharram. Tertulis di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayat. Sengaja ayatnya tidak saya baca semuanya. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Dan di antaranya, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Nah, yang akan kita bicarakan nanti adalah salah satu di antara arba'atun hurum. Salah satu di antara arba'atun hurum. Jadi tahun Hijriah itu atau bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sama dengan Masehi. Masehi itu ada 12 bulan, Hijriah juga ada 12 bulan. Kalau di Masehi itu sama, tidak ada perbedaan. Mulai Januari sampai dengan Desember itu sama. Tidak ada pengecualian, tidak ada bulan-bulan yang diutamakan. Karena itu memang bulan yang berasal dari perhitungan matahari. Kalau Hijriah itu perhitungan bulan. Sedangkan Masehi sendiri itu juga bukan tahun Islam, sehingga tidak ada perbedaan. Sedangkan Hijriah di antara 12 bulan di sisi Allah itu ada 4 yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang diutamakan atau dimuliakan. Keempat bulan itu yang 3 disebutkan ataupun berurutan, yang 1 tidak. Apa saja Bapak Ibu di antara 4 bulan yang diutamakan pada tahun Hijriah itu? Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama. Sedangkan Rajab tidak berurutan. Apa maksud Allah itu memberikan pengecualian? Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dikecualikan. Tentu bukan tanpa maksud. Allah memberikan pengecualian terhadap 4 bulan itu tentunya ada maksud-maksud yang tersembunyi. Yang jelas Bapak Ibu, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan yang istimewa. Mohon dipahami dulu. Di antara 4 itu, yang jelas 4 bulan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bukan bulan yang mendatangkan kesialan, bukan bulan yang harus ditakuti, bukan bulan yang harus dijauhi. Ada bulan yang ditakuti? Konten boleh Pak? Konten. Bulan apa? Tahu Pak? Bulan purnama di bulan di apa malah ucap bulanan ke Joko. Padahal bulan padahal kalau Rino itu malah dia seneng. Maka 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu pada intinya adalah bulan yang paling baik, bulan yang paling istimewa untuk kita melakukan ataupun meningkatkan amal soleh, meningkatkan ibadah. Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dilarang melakukan kemungkaran. Bahkan dulu waktu zaman Rasulullah, bulan haram yang 4 itu
dilarang untuk melakukan peperangan. Oke, perangnya mandek, terbukti Pak, Israel dan Iran sekarang sudah berhenti. Oke, setelah perang 12 hari sekarang berhenti, dan berhentinya pada bulan Muharram. Itu kalau tidak merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah, tidak mungkin. Dan bangsa Iran sendiri tahu kalau bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh melakukan peperangan. Orang kok rudale wis entek mboten. Orang kok Iran wedi mboten. Iran itu salah satu negara yang bisa memproduksi uranium, Pak. Iran itu salah satu negara yang bisa memproduksi uranium. Rudalnya itu luar biasa canggih. Ada namanya balistik, rudal yang bisa meluncur lintas negara. Rudal yang bisa mencari sasaran antar negara. Upamane kok kali kalong niki Israel. Upama Mas niki Mas. Upama kali kalong niki Israel, apa Iran nggih? Ya Iran ae, Israel Mas. Upama kali kalong niki Iran. Ya. Semarang niko Israel. Rudal dari sini bisa diluncurkan ke Semarang, melewati Pati, melewati Kudus, melewati Demak, Onorok, Birawudi. Rudal Birawudi. Setelah sampai di Semarang, tepat sasaran, tidak mungkin meleset. Paling hanya beberapa derajat sedikit. Itu setelah saya membaca di beberapa media itu tingkat keakuratannya itu berapa kemarin? 89, berapa? Jadi akurat, Pak. Rudal balistik itu. Lah niki Iran dengan Israel sudah menyatakan berhenti dan melakukan gencatan senjata. Terjadi di bulan Muharram tahun 1447. Nah, terus Muharram itu bulan yang baik. Muharram itu bulan yang istimewa. Muharram itu bulan yang tepat untuk kita itu melakukan berbagai macam amal-amal sholih, meningkatkan ibadah, taqarrub kepada Allah, sedekah, infak, di bulan Muharram. Lah kok malah Muharram itu dodi wedi. Maka saya mengambil tema pada malam hari ini. Tema ini apa, Pak? Muharram, atau istilahnya suro. Tidak apa-apa, saya menyebut suro tidak apa-apa. Saya juga senang menyebut suro, karena dalam tradisi kita orang Jawa, kebetulan kita ini hidup di Jawa, kita ini hidup di Jawa, menyebut dengan sebutan suro. Dari kata Asuro itu hari yang ke-10. Kenapa disebut suro Muharram itu? Karena mengambil istilah hari yang ke-10, yaitu Asuro. Muharram atau suro antara mitos dan keimanan. Antara mitos dan keimanan. Mitos itu sesuatu yang ada hubungannya dengan mistik. Mistik itu apa, Mas? Apa? Ya, yang
berhubungan dengan yang boleh. Jadi memang Pulau Jawa ini termasuk salah satu pulau di Indonesia yang banyak menyimpan cerita-cerita mistis. Pulau Jawa, dengan membaca di Wikipedia itu, Pulau Jawa itu termasuk salah satu pulau yang menyimpan banyak sekali cerita-cerita mistik. Jadi percaya apa betul? Percaya Pak? Percaya. Saya dari kecil dulu juga sering mendengar cerita mistik. Contohnya apa Pak? Cerita mistik Pak? Contohnya apa Pak? Apa Mas? Contohnya Mas? Loh, sudah pernah dengar cerita mistik? Contohnya apa? Ojo dolanan malam semua kliwon. Ojo sering liwat nek gune rapatan. Pemuda diroi apa di? Zaman saya kecil itu katanya ada ujung-ujung. Ujung-ujung itu apa Pak? Ya itu kan cerita mistik. Pulau Jawa itu banyak sekali menyimpan cerita-cerita seperti itu. Kita tidak bisa menafikan, tidak bisa. Hanya saja kita perlu menelaah kembali hubungannya apa cerita-cerita mistik seperti itu dengan keimanan dan keislaman kita. Padahal di dalam Islam itu ada yang namanya tahayul. Okay? Ada yang namanya tahayul. Tahayul itu mempercayai cerita-cerita mistik. Okay? Itu tahayul. Nek khurafat itu mempercayai adanya kekuatan benda-benda keramat. Ini tidak lepas dari pengaruh agama sebelum Islam yang datang dan masuk ke Pulau Jawa. Dan terus nek bulan Muharram, bulan Suro itu kok diwedeni. Itu hubungannya dari situ Pak. Dari tradisi-tradisi yang berasal dari agama yang masuk sebelum Islam. Nek jenengan tiang Islam kok ijeh memegang keyakinan-keyakinan seperti itu, berarti kiraan pas. Okay? Berarti kiraan pas. Wong kita ini agamanya Islam kok masih memegang tradisi-tradisi yang berasal dari agama selain Islam. Maka muncullah yang namanya bulan Suro. Padahal Suro itu sebenarnya bagus, diambil dari kata Asuro, hari ke-10 di bulan Muharram. Ternyata dikaitkan dengan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat yang berasal dari ajaran-ajaran di luar Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka malam ini kita akan mencoba untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, keyakinan-keyakinan seperti itu, cara menghilangkannya itu tidak mudah. Okay? Cara menghilangkannya tidak mudah, karena sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Okay?
dari zaman Islam masuk dulu, sebelum Islam masuk dulu di Pulau Jawa sampai dengan hari ini. Maka kalau kita ingin menghilangkan keyakinan-keyakinan yang berasal dari agama selain Islam, dalam hal ini adalah keyakinan-keyakinan tentang hal-hal yang bisa membuat kita sial di bulan Muharram ini. Syaratnya hanya satu, kita memulai dari diri kita masing-masing. Kita memulai dari diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mencoba sedikit mengupas budaya-budaya apa yang sering kita jauhi apabila sudah masuk bulan Muharram. Mungkin yang orang sing kirang ditambahi ditambahi. Yang orang sing kurang jenengan tambahi. Oke, kakean ora usah dilok. Nek suro niku biasane dilarang makaryo atau nyambut gawe. Oke. Lajeng nek suro, terutama satu suro nggih, boten pikantuk bangun griya utawa nek cara wong Jawa sabatan. Ora entuk bangun omah utawa sambatan. Terus ora entuk nganakno akad pernikahan. Nggih. Ora entuk apa entuk tapi wedi, Pak. Ora entuk napa entuk tapi wedi. Nek kalau jenengan pripun? Sami mawon dan nggih. Entuk tapi wedi ora dilakoni, padha wae karo ora entuk. Nggih. Ini yang biasa berkembang di lingkungan sekitar masyarakat kita. Karena memang itu merupakan tradisi yang berasal dari sebelum Islam masuk ke Jawa. Dan itu adanya juga hanya di sekitaran Jawa. Nek jenengan masuk ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, boten kenal. Bahkan Muharram itu dianggap sebagai bulan yang istimewa. Tapi kalau kita mulai masuk ke Pulau Jawa, maka kita akan menemukan hal-hal seperti padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan bulan Muharram itu sebagai bulan yang istimewa. Bahkan jauh sebelum tahun Hijriah itu ditetapkan, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Jadi nek karo Muharram, karo Suro itu ora entuk alergi. Nggih. Ora entuk alergi. Kali bapak-bapak, ibu-ibu kagungan hajat, nggih. Mbok iku mau arep sambakan, arep makarya nyambut gawe, arep lelungan, mau melakukan akad pernikahan, dilakukan saja. Pertanyaan saya, wani apa orang? Jawabnya ya lulu. Wani apa? Wani apa wani? Wani apa orang? Kalau kita tidak berani, berarti
berarti kita ini masih meyakini keyakinan seperti yang saya jelaskan tadi. Sithik akeh lho, ijih dicekel keyakinan niku. Munine wani tapi nyatane ya ora wani. Nggih. Munine wani tapi nyatane ya ora wani kok. Jujur lho, Pak. Jujur lho, praktek iki saestu lho. Jenengan mungel pantun. Ayo jajal. Ayo dadi yo. Iya, wong teratake Pak Budi yo nganggur sampeyan. Ora ana wong nyewa. Tapi jenengan tak ngerti. Yang Muharram kok tukang teratak do tutup. Nggih, son-son ora ana sing mlaku. Itu menunjukkan bahwa ternyata tradisi itu lebih kuat daripada keyakinan kita, keimanan kita. Tradisi itu lebih kuat, cengkeramannya itu lebih dalam. Tapi sekarang semakin lama sudah semakin Makin lama makin subur. Makin lama makin memudar. Insya Allah. Semoga seperti itu. Tapi nek orang tahu dikaji, nggak pernah ikut ngaji, orang paham. Nggak paham. Maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu, kita mencoba untuk melakukan ataupun meneladani ataupun menginspirasi peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram sebagai sarana untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah bahwa Muharram itu bukan bulan yang mendatangkan sial, bukan bulan yang mendatangkan kesengsaraan, bukan bulan yang harus dijauhi, tapi adalah sama derajatnya dengan 4 bulan haram yang lain. Bapak Ibu pirsa, kira-kira peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di bulan Muharram? Peristiwa besar apa yang terjadi di bulan Muharram sehingga Muharram itu harus kita muliakan? Selain yang saya sebutkan tadi loh, nek bulan haram itu nggak boleh perang, harus meningkatkan amal ibadah, kemudian banyak beramal soleh, dilakukan dengan penuh keikhlasan, dilarang banyak berbuat dosa, harus banyak mengingat kesalahan-kesalahan kita, harus banyak mengingat kekhilafan kita. Tujuannya apa? Untuk bertaubat dari semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa Pak? Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram sebagai inspirasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya di 4 bulan yang dimuliakan tadi. Sebelum kita masuk ke Muharram, kita mencoba untuk sedikit berbicara masalah 4 bulan haram tadi. Wonten Dzulqa'dah, wonten Dzulhijjah, wonten Muharram, wonten Rajab. Memang di 4 bulan itu ada peristiwa besar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini merupakan bulan-bulan disyariatkannya berhaji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini adalah bulan-bulan disyariatkannya untuk haji. Itu peristiwa besar. Peristiwa besar. Terus
Rajab termasuk salah satu bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada peristiwa penting, Pak? Ada peristiwa penting. Dan itu merupakan tonggak sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Kenapa, Pak? Peristiwa apa nih, Bu? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Kalau tadi syariat haji ada di surah Ali Imran 96, 97. Oke. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminah al-ayat. Memang bulan-bulan itu adalah bulan istimewa. Lajeng Muharram. Ya, peristiwa napa, Pak? Yang terjadi di bulan Muharram. Wonten ingkang pirsa, monggo jawab mangke kula hadiah. Pak Kailan biasanya aku jawab gini. Napa, Pak? Peristiwa napa, Pak, yang terjadi di bulan Muharram? Betul, Pak? Oh, nanti Mas Samsul, Pak Kailan dulu. Tahu, Pak? Nabiullah Ibrahim. Oke. Terbang dari apa? Terbang dari Mas Samsul apa, Mas? Nah, Nabi Yunus blok paus nggih. Wonten malih, Pak? Mas? Diterima taubatnya Nabi Adam. Banyak nggih peristiwanya nggih. Apa nggih? Iya, penjawab nggih. Terus, oke. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram itu yang disebutkan itu memang menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan bulan Muharram. Oke. Perlu tambah nggih? Salah satunya adalah apa? Diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun. Diselamatkannya Musa oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Otomatis juga tenggelamnya Fir'aun. Bapak Ibu pirsa, Fir'aun itu siapa? Bahkan Fir'aun itu memproklamirkan dirinya sebagai pencipta atau Tuhan. Maka ketika Musa diselamatkan oleh Allah lewat mukjizatnya yang berupa ranting, ranting itu loh, tongkat dan jeneng ngarani. Tapi tongkatnya dibuat tongkat rambukan itu buatan. Banyak riwayat yang menyebutkan tongkat Musa itu hanya sebuah ranting. Ranting itu apa, Pak? Biasanya ditaruh di sini. Ranting itu gitu. Yo, sempalan nih, sempalan di lewat senjata itu akhirnya Musa diselamatkan oleh Allah. Terus yang selanjutnya di Pulau Mas Samsul, peristiwa ditelannya Nabi Yunus. Tapi sing pase itu Muharram itu terjadi ketika Yunus itu dimuntahkan oleh paus. Ternyata Yunus ditelan paus itu di dalam perut ikan paus itu selama berapa hari? gimana? Selama berapa lama? Banyak versi, Pak. Ada banyak riwayat yang menyebutkan, tapi saya tidak membahas masalah itu. Ketika beliau dimuntahkan
Artinya kemukjizatan Yunus itu salah satunya adalah masih tetap hidup ketika ditelan ikan paus. Dari itu wow, soal itu wow, ada berita secara tidak sengaja saya melihat ono wong jumlah Borneo. Di daerah Tanggamus itu di daerah Lampung. Ono wong jumlah Borneo mandi di sungai dari sawah, makanya dengar biasa ten Sabin, ampun ten kali Pak, nek ono boyo. Ini ono boyo belum? Ternyata ketika mandi itu disambar oleh buaya. Orang Nabi Yunus ya mati. Ya, tapi buayanya dikejar oleh masyarakat itu sehingga korbannya itu, orang yang diterkam itu akhirnya dilepas. Buayanya lari, orangnya dilepas, tapi sudah dalam keadaan mau mati. Mau mati Pak, belum mati. Ketika mau dibawa ke puskesmas, akhirnya mati. Berikut Pak, mau pakai kan? Bagaimana kita masuk Islam yang masih menjalankan syariat agama di luar Islam? Suatu contoh, itu malah itu Islam apa dibolehkan? Jawab ya Pak Kailan. Bagaimana hukumnya dengan tradisi-tradisi seperti sedekah ya? Dia Pak ya? 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Lepas kol, bedak pisang, bedak biru, bedak telur, bedak papat, bedak limo, bedak-bedakan. Kalau jawab, tradisi itu tidak berasal dari Islam. Lebih tepatnya itu berasal dari Hindu. Karena tradisi itu berasal dari Hindu, dan ini termasuk tadi yang saya sampaikan di awal. Masuk ketika Islam itu belum masuk ke Pulau Jawa. Ketika Hindu masuk ke Pulau Jawa, Islam kan derek-derek. Sehingga keyakinan-keyakinan, tradisi-tradisi itu berkembang. Ketika Islam masuk, tradisi itu tidak serta-merta terus hilang boten. Karena dakwah pada waktu itu masih sebatas sembunyi-sembunyi. Kados Rasulullah dulu pertama kan dakwahnya sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian turun perintah Allah, fasda bima tu'maru wa a'rid anil apa Pak? Anil jadi. Pertama dakwahnya sembunyi-sembunyi. Ketika sudah turun perintah dari Allah untuk memerangi orang kafir, akhirnya Rasulullah itu dakwah terang-terangan, berani. Ya, ketika Islam masuk, tradisi ono 7 dino, ono 40 dino, ono 100 dino, ono pendak pisan, ono pendak pindho. Niku kan wis tuku nek kono suwi. Wis panggon suwi. Nggih, ibarat wong turu wis nginep tahun-tahunan. Nginep nek hotel pirang-pirang tahun, nggih, lagi digrebek karo polisi. Ditakoki, "Nggih Mas, kowe nginep nek kene wis pirang dino?" Lha kula pun bolak-balik nyewa teng mriki, mau nginep teng mriki. Ya angel digrebek. Mau kerja sama kalau dia hotel. Sama seperti tadi yang disampaikan Pak Kaya. Itu bukan berasal dari tradisi Islam. Karena pada waktu Islam masuk, tradisi-tradisi itu sudah lebih dulu mengakar, mendarah daging, sehingga tidak bisa serta-merta hilang. Cuma anehnya
ngantek spray ini kok ora iso gitu. Jadi Bapak setuju dengan khawatirkan apa? Loh, ya jelas tidak diperbolehkan. Saya jawab, jelas tidak diperbolehkan karena itu bertentangan dengan Islam. Nek ono sing izin nglakoni, iku berarti rumuse niku tradisi, boten berdasarkan Islam. Karena apa niku? Slametan dipanggil. Ono 7 dina, ono 40 dina, ono 100 dina, ono 1000. Kula padosi dasare ngantos blebek niku mboten wonten. Nggih Pak nggih. Kula padosi dasar utawi riwayat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mboten wonten. Yang ada kalau kita membaca hasanah kebudayaan di Indonesia ada Pak itu. Tapi itu hanya sebagai tradisi. Nggih. Tapi yang tidak disebutkan secara lengkap. Ya ora disebutno berasal dari tradisi agama Hindu yang masuk ke Indonesia jauh sebelum Islam, tidak disebutkan. Oke, tapi sekali lagi itu tradisi yang tidak berasal dari Islam. Di dalam Islam boten-boten ajaran-ajaran yang menyebutkan tentang kematian hari ke-7, kematian hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian dirangit dengan istilah hol atau pendak nggih. Nek setahun yo pendak pisan, nek 2 tahun pendak pindho, nek 3 tahun pendak telu, nek 40 tahun yo pendak patang. Nek wis bertahun-tahun yo kok ngarani apa. Ngoten nggih Pak nggih. Insyaallah dengan bulan Muharram ini monggo kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan amal soleh kita, tidak perlu takut, tidak perlu risau, nggih. Nek ije wedi ora apa-apa, mungkin tahun ngarep ora wedi. Nggih. Nek tahun iki ije wedi ora apa-apa. Kok tahun ngarep muga-muga ora. Tapi paling tidak kita belajar dulu, oh ternyata nek surah Muharram itu ora ono pantangan ini, orang ono, nggak mungkin jenengan numpak motor tiba bendung, ya dikandani ya surah-surah malah metu, lah mungkin mau apa masalahnya? Itu repotnya kan mau kenapa? Malah ada payah. Yang ke? Surah malah ada payah. Tenaga payah bukan apa-apa, bang bulan kok. Cuma itu loh, ono apa numpak motor? Ana mobil nyungsep nang gone kali wayah surah kandhani surah-surah. Betul-betul nggih. Insyaallah dengan tetap kita ngaji, kita belajar, insyaallah akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Monggo kita tutup, kita akhiri kajian kita wonten ing dalu menika sesarengan kanthi waosan hamdalah salatul akifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.